Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas pertandingan yang sangat luar biasa dari seorang Mikhail Tal. Di permainan kali ini Mikhail Tal melakukan langkah-langkah serangan yang mengerikan, dibilang cukup barbar, di mana Mikhail Tal tidak peduli dengan ancaman dari buah-buah musuh dan tetap fokus untuk menyerang raja musuh hingga akhirnya menyerah. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Gedeon Barza memegang buah putih dan Mikhail Tal memegang buah hitam, dan permainan dimulai permainan pembukaan reti, yaitu kuda ke F3, lalu pion ke G6 untuk memfianseto gajah ke petak G7. Lalu pion ke G3, putih juga ingin memfianseto gajah ke petak G2, gajah G7, gajah ke G2, dan pion D6 untuk memperkuat petak pusat, di mana putih melanjutkan dengan pion ke D3. Putih di sini sedikit bermain pasif ya. Dengan memainkan pion ke D3, artinya putih ingin mencoba bermain perlahan dan membangun pertahanan yang kokoh sebelum melakukan serangan di sini. Oke, dilanjutkan dengan pion ke E5, putih pion ke E4, kuda ke C6, kuda ke C3, kuda G ke E7, gajah ke E3, rokade pendek untuk hitam, dan menteri ke D2. Dimana menteri ke D2 di sini bertujuan untuk meletakkan gajahnya ke petak H6 nantinya untuk melakukan serangan di sepanjang jalur H dengan H4 ke H5 jika memungkinkan. Tapi di sini dengan cepat Mikhail Tal melakukan counter di petak pusat dengan kuda ke D4, lalu kuda ke E2, dan langkah ini merupakan sebuah langkah yang salah dari Gedeon Barza karena Mikhail Tal bisa melancarkan sebuah kombinasi yang cukup manis di sini dengan gajah ke H3. Jika di sini gajah memakan gajah, maka ada langkah kuda kali F3, dan kita lihat di sini gajah dan menteri menjadi tergarpu oleh kuda milik hitam, dan tentu saja ya, putih akan kehilangan menterinya yang ada di D2. Baiklah, kita kembali. Oleh karena itu, putih memilih memakan kuda yang ada di D4 dengan kuda F kali D4, gajah kali G2, sambil mengancam benteng yang ada di H1, benteng ke G1, pion E kali D4 dengan ancaman terhadap gajah, lalu kuda kali D4, dan Mikhail Tal di sini tidak melarikan gajahnya yang ada di H3 tetapi menjalankan pion ke C5 untuk menambah serangan terhadap kuda. Jika benteng makan gajah di sini, maka pion C kali D4. Dan buah ini akan menjadi lebih sederhana karena dengan keunggulan satu perwiranya, tentu saja Mikhail Tal ingin membuat buahnya semakin sedikit sehingga bisa memanfaatkan keunggulan kuda yang dimilikinya, kelebihan kuda di E7 ini. Oke, kita kembali. Di sini kuda ke B5 dari Gedeon Barza, dilanjutkan dengan gajah ke F3, pion ke G4, pion ke D5. Dikarenakan raja dari putih masih di tengah papan, oleh karena itu putih hitam di sini ingin membongkar petak pusat untuk melakukan serangan terhadap buah putih. Dengan pengorbanan pion di C5, dilanjutkan dengan benteng ke C8 mengancam gajah,
gajah ke A3, pion D kali E4, pion D kali E4, menteri ke B6. Tentu saja dengan posisi raja yang tidak aman, sangat baik bagi hitam untuk menghindari pertukaran menteri. Dan dari hitam di sini membiarkan kuda yang ada di E7 tertukar dengan kuda yang ada di B5. Lanjutkan dengan gajah kali B8, menteri kali B2, gajah kali G7, raja kali G7, benteng ke C1, benteng ke D8 mengancam menteri yang ada di D2. Jika menteri memakan benteng, maka ada menteri kali C1 dan putih akan terkena skakmat dalam 2 langkah. Oke, kita kembali. Dan di sini putih menjalankan menteri ke E3 sambil menjaga benteng yang ada di C1. Dan menurut teman-teman, kira-kira apa langkah dari Mikhail Tal untuk memenangkan permainan ini dengan cepat? Saya akan memberikan waktu bagi teman-teman untuk menebak langkah terbaik apa yang dijalankan oleh Mikhail Tal di posisi ini. Baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkah seorang Mikhail Tal. Jadi di sini langkah terbaik bagi hitam adalah dengan menteri kali C2. Dan sangat luar biasa, kita lihat di sini menteri tidak bisa dimakan oleh benteng karena ada ancaman benteng ke D1 skakmat. Dan jika di sini putih menjalankan raja ke F1, dan ini yang terjadi di permainan sebenarnya, maka hitam menjalankan benteng ke D1. Dan di posisi ini putih menyerah karena jika benteng makan B1, menteri makan D1 dan menteri ke E1, maka ada langkah menteri ke D3 skak yang wajib ditutup oleh menteri dengan menteri ke E2 dan menteri kali E2. Dan raja putih terkena skakmat di sini. Oke, baiklah teman-teman. Semoga partai ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.